Halo teman-teman, bro and sis and bosku-bosku dimanapun saja berada. Berjumpa lagi dengan saya Roni di channel Hobi Kita 86. Oke, teman-teman, kali ini saya coba mereview kemarin kita mencoba membesarkan Artemia dari sisa cangkang telur. Dan ini sudah di 12 hari. Jadi saya mencoba menarik kesimpulan ya selama dari 0 sampai 12 hari ini apa saja yang terjadi gitu. Yang pertama adalah yang mampu bertahan sampai dengan 12 hari ini sekitar dari 10 itu yang mati 3 atau 4 ekor. Jadi cukup masih bagus ya jika teman-teman ingin mencoba. Tapi ini mungkin jika teman-teman mencoba melakukan di rumah tentu hasilnya tidak sama gitu kan, karena banyak faktor penunjang gitu kan. Bisa dari berbeda air gitu kan, tentunya beda air itu beda tempat biasanya suka beda pH ataupun beda kadar mineral-mineral yang terkandung di dalam air tersebut. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang Artemia ini, di mana Artemia ini memang bisa dibilang binatang yang cukup kuat ya bertahan hidup gitu kan, karena yang saya gunakan di sini adalah satu, saya menggunakan air tawar murni, bukan air laut. Kedua, saya menggunakan garam dapur. Ketiga, saya memberi makannya susu. Dan keempat, saya menggunakan aerator satu hari itu cuman 1 jam. Jadi bisa dibilang cukup baik gitu ya, bertahan hidup di sini Artemia sangat baik gitu ya, dengan percobaan saya yang menggunakan yang saya sebutkan tadi. Mungkin jika teman-teman mempunyai atau lebih mudah mendapatkan seperti air laut gitu kan, ataupun garam ikan, mungkin hasilnya akan lebih baik. Jika teman-teman menggunakan air laut, teman-teman bisa menambah garam ikan. Jadi air laut ini kita ambil itu aja ya, standar internasional. Jadi air laut itu salinitasnya adalah 30 gram per liter air. Jadi air laut itu mengandung garam sebanyak 30 gram per liter air. Jadi teman-teman tinggal menambah saja, tambah 50 gram gitu hingga mendapatkan 80 gram per liter air gitu. Jadi kenapa sih 80 gram per liter air? Jadi Artemia itu proses osmosisnya itu berada di 80 gram per liter air gitu. Osmosis terbaiknya di situ. Meskipun tingkat salinitas air dari Artemia ini tentunya berbeda-beda ya, dari dia mulai kecil hingga remaja hingga dewasa itu kebutuhan salinitasnya berbeda-beda. Tetapi di sini saya sengaja mengambil yang 80 gram per liter air itu karena di situ adalah osmosis terbaik pada Artemia di kondisi tersebut. Kemudian, alangkah lebih baik jika teman-teman menggunakan garam ikan. Di sini saya menggunakan percobaan menggunakan garam dapur. Jadi perbedaannya itu hanya terletak jika garam ikan itu murni garam gitu ya, tanpa ada campuran. Sedangkan kalau garam dapur itu menggunakan tambahan seperti yodium. Tentunya kalau garam ikan itu lebih alami gitu. Jadi bisa dicoba dengan menggunakan garam ikan jika memungkinkan. Tapi jika nggak ada, pakai aja garam dapur, nggak apa-apa kok. Masih bisa hidup Artemia. Selanjutnya adalah makanan ya. Di sini Artemia ini sama seperti halnya kutu air. Jadi dia tidak memilih-milih makanan. Dia akan memakan apa saja yang masuk ke dalam mulutnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang menurut teman-teman gampang gitu untuk mendapatkan. Jadi kalau teman-teman menggunakan susu, itu salah satunya adalah perawatannya itu lebih ekonomis, lebih murah, dan lebih simpel. Jika teman-teman ingin menggunakan misalnya tepung beras ataupun dengan spirulina, itu bisa-bisa saja.
karena Artemia akan memakannya. Untuk kesulitannya sendiri di sini adalah kita tidak bisa menentukan secara pasti berapa banyak makanan yang dibutuhkan untuk Artemia ini sendiri. Jadi saya ini masih menggunakan pengukuran itu berdasarkan banyaknya air. Jadi 2 liter itu saya berikan 2 tetes susu, dan itu tidak efisien sebenarnya gitu ya, karena kan kita nggak tahu jumlah Artemia itu berapa ada di dalam wadah tersebut gitu. Jadi di sini teman-teman bisa kira-kira sendiri. Tapi kalau saya menganjurkan langkah lebih baik gitu ya, dalam 2 liter air itu teman-teman memberikan 2 tetes saja cukup. Sekarang kapan sih Artemia itu mulai melakukan perkawinan? Nah, jadi Artemia itu baru melakukan perkawinan pada usia kurang lebih di 21 hari. Nah, jadi di 2 minggu ini nih Artemia belum melakukan perkawinan. Untuk apakah dengan cara seperti ini kita bisa budidaya? Ya, mesti dicoba saja teman-teman ya, mesti dicoba gitu. Tapi saya pernah melakukan suatu percobaan dahulu, itu bisa gitu. Jadi bisa diternak gitu kan. Cuman tingkat keberhasilannya saya nggak sampai menjauh sampai ke situ. Saya hanya melakukan percobaan sampai si Artemia ini beranak gitu. Oke teman-teman, saya rasa cukup reviewnya sampai sini ya. Jadi teman-teman boleh mencoba gitu kan. Dan mungkin jika ada yang pernah mencoba nih, tingkat keberhasilannya seperti apa, bisa share di sini gitu kan. Jika ada kekurangan dari saya, mungkin bisa teman-teman tambah gitu kan, berdasarkan dari pengalaman teman-teman selama mencoba melakukan pembesaran ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya, karena memang mungkin banyak salah gitu ya dari tutorial saya. Di sini saya perlu perbaikan dari teman-teman, dan juga saya mohon maaf sekali jika saya lambat membalas ataupun tidak terbalas teman-teman komentar. Jadi bukan secara disengaja, itu disebabkan karena saya kuli gitu ya. Jadi di YouTube ini saya hanya berbagi pengalaman yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi bukannya saya tidak menghargai komentar teman-teman, dikarenakan waktu saya juga tidak bisa full selama 24 jam berada di YouTube gitu. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dan sudah berkomentar pada video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan sangat saya apresiasi. Oke teman-teman, itu aja kali ini tutorialnya. Tidak lupa saya selalu ucapkan salam sukses selalu. Sampai bertemu di video berikutnya. Hobi kita 86.